Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa tamzida wa syukra ala ma akmalta lana min dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua BPH Rumah Sakit PKU Mayong, panjenenganipun Bapak HM Yusuf SP. Yang saya hormati anggota BPH Rumah Sakit PKU Mayong Bapak Haji Hambali SPD, dan juga panjenenganipun Bapak Haji Mukhlis. Yang saya hormati Ibu Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong, Ibu Hajah Dr. Titik Sumarni, Magister Kesehatan Masyarakat. Ikhwani al-kiram, seluruh keluarga besar Rumah Sakit PKU Mayong yang semoga semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah bahwa seluruh pujian hanya milik Allah. Kita sebagai hambanya senantiasa bersyukur atas anugerah nikmat-nikmatnya. Pagi hari ini Allah menganugerahkan pada kita nikmat yang tiada terhingga. Di antaranya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, iman Islam. Dengan izin Allah kita dapat melaksanakan pengajian bulanan keluarga besar Rumah Sakit PKU Mayong. Tiada lupa sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada ahli keluarganya, sahabatnya yang mulia, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Semoga kita termasuk bagian dari pengikut setianya dan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pripun bapak-bapak, ibu-ibu, seger kuarasan nggih? Alhamdulillah. Ternyata kalau di Kudus kita tidak diperbolehkan untuk menanyakan sehat nggih, mboten. Kalau di Kudus itu sehat dan berkah itu. Sebab tagline cabub nomor 1 itu sehat, tagline cabub nomor 2 itu berkah. Maka keduanya harus disebut sehat dan berkah. Duka kalau Jeporo. Coblos. Nah, kita bersyukur dan bertemu kedua kalinya dumateng panjenengan sedaya bahwa kita sebagai hamba Allah juga sebagai kader di persyarikatan terus berupaya meningkatkan kualitas diri kita. Bagaimana agar kita menjadi hamba Allah yang termasuk golongan manit taqo wa aslaha,
yaitu orang-orang yang bertakwa lan ambagusi tumindake. Nah, maka pagi hari ini saya dapat tema dari Mas Bagus, yaitu spirit bermuhammadiyah untuk merekatkan ukhuwah. Maka dengan tema ini ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah spirit, yang kedua bermuhammadiyah, dan yang ketiga ukhuwah. Spirit, kalau jenengan melihat di berbagai pengertian tentang spirit, spirit itu nafas. Spirit itu ada yang mengatakan semangat. Spirit itu merupakan roh. Dan kemudian bermuhammadiyah, Muhammadiyah itu panjenengan ngertos tujuan Muhammadiyah itu apa? Ada yang tahu? Tujuan Muhammadiyah adalah, pernah mengikuti Ideopolitor belum nggih? Tujuan Muhammadiyah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maka Muhammadiyah tidak dapat terlepaskan dengan dinul Islam. Bagaimana agar Islam ini kita menjunjung tinggi, menegakkan dan menjunjung tinggi agama ini sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan penuh kesadaran. Dan kemudian kata kunci yang ketiga di tema ini adalah ukhuwah. Ukhuwah ada yang menafsirkan dengan persaudaraan. Dan kalau panjenengan membaca apa yang disampaikan oleh Pak Quraisy Shihab, ukhuwah itu ada 4. Pertama, ukhuwah fi ubudiyah, yaitu persaudaraan di dalam sebagai manusia itu makhluk Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ukhuwah fil insaniyah, yaitu ukhuwah insaniyah atau disebut basyariyah, yaitu ukhuwah dengan seluruh manusia, insan. Karena apa? Manusia itu asalnya dari satu keturunan. Siapa itu? Mbah Adam, Ibu Hawa. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah fil wataniyah wa nasab, ukhuwah di dalam kebangsaan dan nasab. Nanti kita sampaikan penjelasannya. Dan kemudian yang keempat adalah ukhuwah fid dinil Islam, ukhuwah di dalam beragama Islam. Maka inilah yang nanti kita akan sampaikan berkaitan dengan tema, yaitu spirit bermuhammadiyah untuk merekatkan ukhuwah. Keluarga besar
Rumah Sakit PKU Mayong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali saya menyampaikan beberapa peristiwa atau yang saya kemarin mengalami berkaitan dengan ukhuwah. Pertama, ketika saya diundang di keluarga besar Robitoh Alawiyah. Ngertos Robitoh Alawiyah? Yaitu sing sekarang viral, keluarga besar Ba'alawi. Dan saat itu saya diundang sebagai tokoh persyarikatan dan diberikan kesempatan untuk sambutan. Maka saya sampaikan bahwa di Persyarikatan Muhammadiyah pluralitas atau keberagaman kemajmukan itu sunnatullah. Maka kami di Persyarikatan di Muhammadiyah itu menjunjung tinggi kemajmukan. Nek cara wong Jawa menusa papak ora padha. Wong driji ngentene ora sama. Lah, didasari apa? Didasari di surat Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian dari min nafsin wahidah, satu jiwa, yaitu kita keturunan Mbah Adam, Ibu Hawa. Kalau kita ditanya dengan keturunan siapa, kita keturunan Mbah Adam, Ibu Hawa, mesti bener. Tapi kalau kemudian kita ngeklaim saya keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu nanti dulu. Nah, kita satu keturunan Mbah Adam, Ibu Hawa, kemudian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir. Sungguh Allah maha mengetahui dan maha mengabarkan. Dari ayat ini saya sampaikan ke Robitoh Alawiyah bahwa Muhammadiyah itu menjunjung tinggi pluralitas, kemajmukan, keberagaman. Kita tidak memandang golongan apa, kita tidak memandang dari bangsa suku apa, bahkan tidak memandang warna kulit, bahasa, tidak. Belum tentu mereka sing berkulit hitam itu lebih rendah daripada yang berkulit hitam, berkulit putih, atau sebaliknya. Belum tentu sing kulite kuning itu kemudian lebih bermartabat daripada seperti kita sing kulite dengan ngerti kula niku ireng napa coklat. Coklat ning rada tuwa, sawo mateng, meh tiba matenge. Jadi tidak dilihat dari warna kulit, tidak dilihat dari suku bangsa mana, tidak. Belum tentu
bangsa Eropa lebih martabat daripada Afrika atau sebaliknya, belum tentu Asia ini lebih rendah daripada bangsa Arab atau sebaliknya. Yang bermartabat di hadapan Allah adalah siapa di antara kalian yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka Allah tidak melihat, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari jasad tubuhmu, tinggi atau pendek, gemuk atau kurus, berkulit putih atau berkulit kuning atau coklat, apakah rambutnya lurus atau rambutnya itu pirang atau rambutnya itu keriting, bahkan ada keriting sing sampai ekstrim gitu. Itu tidak. Dan juga Allah tidak melihat suwarikum, wajahmu ganteng atau jelek, mboten jelek kurang apik, atau cantik ataukah kurang cantik. Allah tidak melihatnya. Yang Allah melihat, memperhatikan kita adalah fi qulubikum wa a'malikum, kalbumu dan amal perbuatanmu itu. Dan spirit di persyarikatan kita di Muhammadiyah, saya bacakan ensiklopedi Muhammadiyah tahun 1912. Tahun 1912 dengan Doteng Pundi. Tahun 1912 Ki Haji Ahmad Dahlan mengatakan sudah punya buku ensiklopedi Muhammadiyah. Dan kemarin itu Pak, ketika kita di Rembang di Pamotan itu, salah satu di antara usaha yang saya lakukan dewasa ini ialah mendirikan persyarikatan yang kuberi nama Muhammadiyah. Dengan Muhammadiyah aku berharap kepada seluruh umat yang berjiwa Islam akan selalu tetap mencintai junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan segala tuntunan dan perintahnya. Ini tahun 12 Ki Haji Ahmad Dahlan menyampaikan ini, bahwa Muhammadiyah itu diharapkan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan agar seluruh umat yang berjiwa Islam akan selalu tetap mencintai junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan segala tuntunan dan perintahnya, mentoladankan Rasul seperti yang tadi dilantunkan oleh qori kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Mentoladankan Rasulullah dalam kehidupan. Dan juga kalau kita kaitkan dengan surat Ali Imran 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai utusanku Muhammad,
jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun dan Rahim. Rahim itu welas asih. Dari ayat ini kalau panjenengan membaca di tafsir Ibnu Katsir, man ad'a mahabbatallah, siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah, laisa ala tariqatil muhammadiyati, akan tetapi dia tidak berada di jalan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tafsir Ibnu Katsir sudah ada kalimat Muhammadiyah di situ. Maka fahuwa kadhib fi nafsi, dusta pengakuan dalam dirinya. Jadi Muhammadiyah ini mungkin terinspirasi dengan tafsir Ibnu Katsir tersebut, bahwa siapa yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak berada di jalan orang-orang Muhammadiyah, orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dusta dalam pengakuannya. Warga besar PKU Muhammadiyah Mayong sing saya hormati, lah Rasulullah toladan dalam kehidupan kita. Ngapuntenipun, seluruh umat Rasulullah itu kafatalinas, sejak Rasulullah diutus sampai akhir zaman, berapa miliar. Tapi kenapa toladannya hanya satu, Rasulullah? Karena apa? Kehidupan manusia seluruhnya itu Rasulullah menjadi cermin dalam kehidupan. Kalau manusia di dunia ini lahir dalam keadaan yatim piatu, maka Rasulullah sudah mengalaminya. Rasulullah ditilar bapakipun ketika dalam kandungan, lahir yatim, kemudian umur sekitar 6 tahun menjadi yatim piatu karena ditilar ibunya. Dalam keadaan fakir, Rasulullah mengalaminya. Bahkan sering panjenengan mendengar di berbagai kisah ketika Rasulullah itu berpuasa hanya berbuka dengan minum air putih. Bukan berarti kok punya makanan, memang tidak, hanya air putih. Kemudian kalau Rasulullah kaya raya, juga pernah mempunyai kambing 1 lembah, kemudian ada suku yang meminta kambing tersebut diberikan semuanya, sehingga kepala suku mengatakan, wahai kaumku, masuklah Islam, karena Rasulullah Muhammad ora iman terhadap harta benda. Terus kemudian apa Rasulullah pernah kecewa? Maaf, Rasulullah itu pernah ditolak cintanya mboten? Ayo, Rasulullah pernah ditolak cintanya enggak? Pernah. Berapa kali? Maka nek jenengan ditolak cintanya wis ra usah kagetan, sebab Rasul ditolak cintanya oleh siapa? Ummu Hani. Ummu Hani itu siapa? Putrinya Abu Thalib. Ketika dilamar Rasul, Ummu Hani juga dilamar oleh seseorang laki-laki. Lah, Ummu Hani memilih laki-laki itu. Abu Thalib juga menyetujuinya.
Akhirnya berumah tangga dengan laki-laki tersebut. Bahkan laki-laki tersebut tidak mau masuk Islam. Terus kemudian delalai suaminya Ummu Hani itu sedo dengan meninggalkan 2 anak. Lah setelah sedo Rasulullah melamar lagi. Ummu Hani dilamar lagi, tetapi ditolak lagi karena alasan ngurmati anak-anake. Gitu. Kira-kira umpamane jenengan dilamar Rasul ngono sing mbok lereni sing pundi kinten-kinten. Dirangkep. Iya, dirangkep. Inilah Rasulullah pernah kecewa itu. Rasulullah pernah hutang mboten? Rasulullah pernah hutang mboten? Rasulullah pernah hutang. Kalau Rasulullah tidak pernah hutang, maka tidak akan berkembang pembiayaan syariah sekarang ini. Karena itu menjadi acuan di dalam utang piutang. Apapun yang dialami umatnya, Rasulullah telah mengalaminya. Rasulullah pernah dikecewakan istrinya enggak? Pernah dikecewakan enggak? Pernah. Bahkan sampai di riwayat itu Rasulullah tidur berpisah 1 bulan. Kemudian begitu 29 hari kembali kepada Aisyah dan Hafsah. Dan saat itu Rasulullah ditanya, "Wahai Rasul, baru 29 hari." Kemudian Rasulullah bagaimana? 1 bulan itu kalau tidak 29 ya 30. Maka pisah Rasul menjadi tuntunan juga. Keluarga besar PKU yang saya hormati, maka kita jika menteladankan Rasulullah dalam kehidupannya, maka kebaikan keberkahan akan senantiasa meliputi dalam kehidupan kita. Bagaimana Rasulullah itu menata keluarganya, menata umatnya. Bahkan Rasul itu diberikan keistimewaan Allah Subhanahu wa ta'ala jembar dodone. Kalau jenengan pernah mendengar doa Rabbis rohli sodri wa yassirli wahlul uqdatam yafqahu, doanya sinten itu? Doanya Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa berdoa seperti itu? Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, uculi bundelan lesanku, dan pahamkanlah ucapanku. Karena apa? Nabi Musa itu nek cara wong Jawa pelo, pelat, cadel, ora iso muni sehingga doanya seperti itu. Kenapa cadel? Karena dalam riwayat Nabi Musa dimong-mong oleh sinten niku? Fir'aun, dijabut jenggote, terus Fir'aun bagaimana? Wah iki musuhku. Kemudian Ibu Asiyah pripun? Oh mboten, niku sih bocah mboten ngertos napa-napa. Terus diberi mawa dengan makanan itu. Akhirnya apa? Sing dipilih mawane. Akhirnya cadel. Maka doanya wahlul uqdatam milisani, uculi, lepaskan bundelan lesanku, dan yafqahu qauli, pahamkan ucapanku. Maka Nabi Musa itu kemudian diiringi dengan saudaranya yaitu Nabi Harun. Nabi Harun itu ngendikane cetok. Rasulullah bagaimana? Rasulullah tanpa meminta
Rasulullah dijamin oleh Allah, alam nasrah laka, bukankah ingsun Allah jembarno dodomu wahai Rasul. Inilah keistimewaan Rasul. Artinya apa? Rasul iku nek cara kasarane iso ngempet kekecewaan dalam kehidupan yang dialaminya. Maka kalau jenengan kepingin itibak Rasul, jembar dodomu, ngempet kekecewaan dalam kehidupanmu. Kira-kira ngempet kekecewaan itu mudah apa sulit? Wangel. Biasanya sing gawe kecewa itu orang jauh atau orang dekat? Wong dekat. Bojone dhewe, anake dhewe, dulure dhewe, tanggane dhewe, kancane dhewe. Iku biasanya sing gawe kecewa. Gitu. Iso ngempet kekecewaan. Umpamane ibu-ibu ngira, maaf niki, sering saya menyampaikan jenengan ibu-ibu itu tahajudnya luar biasa. Terus posone Senin Kemis ya oke. Kadang jamaah ya oke. Ketok solihah. Ning bareng kira-kira ditinggal rabi bojomu meneh, ndelosor ta ora kira-kira? Ndelosor apa mboten? Ndelosor ngira. Bapak-bapak oleh nyambut gawe direwangi ra ngeti rina, ra ngeti wengi. Nyukupi keluargane, barbarane sing wedok selingkuh, ndelosor apa ora? Nggih ta. Kecewa. Ngaten. Kecewa. Lah ana sing kecewa kecil. Kecewa kecil itu kalau saya menyampaikan kecewa kecil itu pripun? Ya kaya nek kemanten anyar ngono kira. Manten anyar iku nek pisanan digekno wedang iku ana lepeke, ana tutupe, kira. Tapi bareng let sesasi lepeke wis ra ana. Karek tutupe karo gelase. Golet sesasi tutupe wis ra ana. Engko bareng let sesasi meneh, alah ribut gawe wedang dhewe. Ana sing ngono mboten? Alhamdulillah ora ana. Ngeten. Iki mung cerita tok, bojoku ya ora ngono kok. Keluarga besar PK Umayyah yang saya hormati, Muhammadiyah dengan pluralitas tadi, yang mana Muhammadiyah menjunjung tinggi sisi-sisi universal kemanusiaan. Bahkan Muhammadiyah dengan dakwah di pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, itu Muhammadiyah benar-benar berkembang dan berkemajuan. Salah satu contoh, Muhammadiyah ini mendirikan sekolah, ada SD juga sampai perguruan tinggi di NTT. Tahu NTT ya? Wes buka Google mangke, Google Map. Di NTT itu, di sana di daerah Raja Ampat itu ada SD Muhammadiyah. Yang mana SD Muhammadiyah itu satu-satunya SD di sana. SD negeri tidak ada. Dan rata-rata muridnya cukup banyak, sekitar 200-an. Rata-rata muridnya itu maaf, kulite apa tadi? Rada kurang putih, rada kurang kuning, rambutnya keriting ekstrim. Sehingga nek doadus ning kali selulup, terus begitu jedul gedek tok wis ra ono banyune. Saking
ekstrimnya keritingnya. Hampir 90%, 80% lebih itu agamanya Katolik. Akan tetapi SD Muhammadiyah di sana ketika mau pembelajaran siap gerak doa. Doanya apa? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma farzuqni fahma. Iku sing donga ngono anak-anak Katolik. Ngono kuwi Islam apa durung? Ayo. Islam apa dereng? Nyatanya ya udah ada apa-apa. Gitu. Dan bahkan universitas di sana itu karena mayoritas itu Katolik, mereka sing melantunkan Sang Surya itu rata-rata biarawati. Maka lebih merdu di NTT Sang Surya itu dilantunkan daripada ning Jawa Tengah. Itu. Jadi Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Kira-kira do nyanyi ngono wis do Islam tah durung? Ya Allah Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Ngoten niku wis Islam kira jani. Nggih, durung sadar. Nah, niku sadar alus ini. Nggih, rasa sahadat alus itu. Dan di antara mereka itu ada yang menjadi bupati, sampai mengatakan bahwa jika tidak ada sekolah Muhammadiyah di sini saya tidak akan jadi bupati, sebab orang sekolah kan gendeng. Maka di sana itu amal usaha kita ketika terjadi huru hara itu aman-aman saja. Sing amane sapa? Sing amanke yo wali murid dan mahasiswa-mahasiswi walaupun mereka itu non muslim. Nah, inilah semangat Muhammadiyah menjalin ukhuwah, yaitu ukhuwah insaniyah basariyah, sesama makhluk titahipun Allah Subhanahu wa ta'ala, sesama manusia. Dan Muhammadiyah sudah berumur berapa tahun? Milad yang keberapa? 112 tahun. Besok kapan 112 tahun? 18 November. Dan sekaligus saya sampaikan, nanti malam resepsi milad pengajian umum di Kudus, insya Allah yang hadir nanti Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sinten niku? Nah, Pak Mukti, sing IG-nya niku meningkat tajam. Sebelum jadi menteri IG-nya itu paling 6.000, sekarang sudah 64 ribuan. Nah, luar biasa magnetnya. Dan karena mendatangkan Pak Menteri, maka protokoler itu luar biasa. Kemarin kita sudah didatangi dari PLN, dicek seluruhnya dan dipastikan nanti malam di Umku dan sekitarnya tidak akan terjadi pemadaman listrik. Itulah menteri nek teko. Kita menghubungi Pak Menteri jauh sebelum diangkat jadi menteri. Dan magnetnya luar biasa. Banyak dari pimpinan cabang, pimpinan daerah yang lain, bahkan sampai di pimpinan wilayah yang kepingin diundang di situ. Nah, monggo nanti malam jenengan bisa ke sana
Dan nanti malam ada door prize-nya. Pengajian nanti malam di Unku oleh Pak Muti, door prize-nya umroh. Nek Pak Hambali ra kagetan. Nek Pak Yusuf nggih mboten kagetan. Lah niki nanti malam door prize-nya pengajian oleh Pak Muti umroh. Monggo nek menawa rezekine. Kemudian besok pagi itu jam 6 pagi jalan sehat. Dan hadiah utamanya juga umroh, ada NMAX, ada berbagai hadiah yang lain, sampai panitia mengatakan ini tidak mungkin hadiah itu ditaruh di atas panggung semua, saking banyaknya. Lah kok ora akeh ku pripun? Sekolah di Kudus itu mulai dari KBTK sampai perguruan tinggi kurang lebih 50. 50 nggawa door prize masing-masing. Kira-kira ndak ono door prize piring kira-kira. Monggo jenengan bisa mengikutinya. Lah inilah kita di persyarikatan yang mana kita ini menjunjung tinggi pluralitas, sehingga dengan kemajemukan inilah kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lah seperti tadi ada yang protes di NTT itu. Protesnya bagaimana? Podo-podo minterke kok orang-orang Katolik. Mbok awak dhewe sing Islam sing dipinterke gitu. Loh, ini kan sisi kemanusiaan, bahwa semangat Muhammadiyah di awal berdirinya itu, kalau di sini saya juga sampaikan ensiklopedi Muhammadiyah di awal-awal pendirian organisasi persyarikatan ini. Di sini ada gambar. Gambare itu ada lambang Muhammadiyah. Kemudian ada lukisan. Lukisan itu lukisan kaca. Di situ ono gambare Punokawan. Punokawan ngertos nggih? Punokawan siapa saja niku tokohnya? Punokawan itu Semar. Ayo jadi wolak-walik lho. Semar, Gareng, Petro, Bagong. Ini tidak boleh diwolak-walik. Dan di sini Semare pakai peci. Dan di atas lukisan itu ada tulisan Jawa Hono Coroko, yang kalau kita baca tulisannya bebarengan gawe kebecikan. Sejak awal Muhammadiyah itu membangun kebersamaan, ayo bareng-bareng berbuat kebaikan. Inilah spirit Muhammadiyah. Dengan filosofi ini, Semar, Gareng, Petro, Bagong itu kalau jenengan membaca kisah pewayangan, tidak ada di kisah asli dari pewayangan dari India itu tidak ada. Ini gubahan Sunan Kalijaga, karena saat itu orang Jawa gandrung dengan wayang, kemudian dakwahlah di situ dengan adanya Punokawan. Yang menjadi filosofi adalah Semar itu dari kata samir, artinya apa? Siap sedia. Maka kalau dalam pewayangan sing jenenge Semar iku iso ngalahke sekabehane wayang. Karena menangan, dia siap sedia. Untuk apa? Ilal khair, Gareng, untuk kebaikan. Fatruk minal baghi, maka tinggalkan dari berbagai macam kelaliman. Ini dakwah. Dan sentuhan dakwah ini berhasil. Dan Muhammadiyah tidak mengabaikan dakwah
bersentuhan dengan seni budaya. Nah, inilah semangat spirit di Muhammadiyah bebarengan gawe kebecikan. Nah, kalau pewayangan itu maaf nggih. Wayang dijejer ndak itu? Dijejer sebelah kiri dan sebelah kanan. Tokoh-tokoh sing sebelah kiri iku tokoh sing bagus apa sing jelek-jelek? Sing elek-elek. Tokoh sing sebelah kanan wapi-api. Sing jenenge dalang itu dalah menunjukkan. Mila nek perang antarane kanan karo kiri, walaupun sing kanan wayange cilik, sing kiri wayange gede-gede, menang ndi kira-kira? Menang sing kanan. Karek dalange, Pak. Nek ana sing menangno kiri yo ngowahi pakem sing ngene. Gitu. Karena apa? Ashabul yamin dan ashabus simal ini adalah wujud di pewayangan tersebut bahwa golongan kanan ini golongan yang baik-baik, golongan kiri golongan yang jelek-jelek gitu. Dan berbagai macam filosofinya, termasuk ono wayang sing kuat pideksa sinten niku Werkudara Sena kira itu. Sena ku duwe ajian apa? Duwe ajian apa? Ajiane telu, dodot bangbing telu aji. Apa iku? Iman, Islam dan ihsan. Dan mempunyai ajian kuku Pancanaka. Kuku Pancanaka itu ponco 5, yaitu sholat 5 waktu. Maka orang yang berpegang teguh iman, Islam, ihsan dan melaksanakan ibadah sholat, itulah orang yang kuat dan sulit terkalahkan. Itu filosofinya ngoten dere. Nah, ini sampai jam berapa nih? Kuat 10 menit lagi. Kuat nggih. Iki terakhir dari yang kita sampaikan itu dalam kita merekatkan ukhuwah tadi, kita tidak memandang latar belakang, suku, bangsa, warna kulit, bahasa, bahkan agama. Perkorone mereka itu entuk pituduh. Pituduh itu hak prerogatif Allah. Walaupun tadi sudah diajarkan raditu billahi robba wa bil islami dina, bendino melafatkan itu, akan tetapi belum tentu mereka mendapatkan petunjuk. Petunjuk itu hak prerogatif Allah. Ilmuwan diberikan petunjuk, contohnya siapa? Dr. Maurice Bucaille ketika meneliti mumine Fir'aun. Ketika meneliti itu dia menemukan bahwa di paru-paru Fir'aun itu terdapat zat garam di situ. Berarti Fir'aun anjen kelelep ning lautan. Dan itu sudah ada dalam Al-Qur'an. Maka Dr. Maurice Bucaille kemudian dia masuk Islam. Kemudian perkara kesehatan ngira di Al-Qur'an, manusia itu asalnya saka napa niku? Turab, saripati tanah, dimakan ibu bapak kita, kemudian menjadi nutfah, nutfah menjadi alaqah, alaqah menjadi mudghah, mudghah itu kemudian mukhalaqatin wa ghairi mukhalaqatin. Ana sing sempurna, ana sing ra sempurna, ana sing keluron nek cara Jawa. Terus bar ngono nganti ila ajali musamma, lahir berupa tiflun, ya kuwi bayi. Ini dalam Al-Qur'an. Kitab kejadian manusia di kitab yang lain belum ada. Itu tahun berapa wis ono keterangan seperti itu. Maka peneliti ini kemudian masuk Islam. Ono sing mlebu Islam perkara sepele, perkara celana dalam. Pernah baca jenengan? Masuk Islam goro-goro celana dalam? Belum kira.
itu ada seorang ibu, dia mempunyai kos-kosan. Wonten sing gadah kos-kosan mboten? Sadurunge mriku jenengan ngati-ati sing gadah kos-kosan. Kemarin kita didatangi oleh silaturahim seluruh Kapolres Kudus dan seluruh jajarannya, termasuk Kapolsek, menyampaikan pada kita, Pak, tolong disampaikan kepada jamaah jenengan. Napa niku? Sekarang ini kita 15 kali penjaringan operasi di hotel itu, mereka minuman keras dan pesta seksual di hotel. Ternyata minuman keras sekarang tidak harus beli di warung atau ning toko, wis diterno. Yang celaka lagi di kos-kosan. Sekarang ini ada kos-kosan jam-jaman. Sejam 20.000, 2 jam 40.000, 3 jam pinten? 50.000 untuk diskon 10.000. Itu biasanya waktu sore hari jam 3 sampai jam 6. Yang terjaring adalah 80% anak-anak yang latar pendidikannya agama, malah sanawi, aliyah, IAIN. Dan yang 20% itu muga-muga nonton sing kejaring. Sampai saya tanya, onten sing Muhammadiyah? Ada, waduh celoko ngene. Nah itu. Sampai sing operasi mengatakan, sekarang itu anu sih Pak, ya rada seloroh gitu. Mencari perawan orsinil itu sulit. Sebab sing terjaring tuh anak-anak seperti itu. Wis nyekeli HP niku jenengan buka pengajian iklane reno-reno ya. Nggih ra. Maaf niki nek sing wis iso umur ngene iki ya ora piye-piye, nek jenom ndak geder-geder nggih ra. Maka ini rata-rata ketika orang tuanya didatangkan, ia mengatakan bahwa anak saya pamite ora belajar kelompok, sebule kelompok biologi. Itu. Lah ini mumpung eling saya. Lah tadi bahwa petunjuk hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Perkara sempak iku wae celana dalam iso jadi petunjuk. Dia seorang yang mempunyai kos-kosan, seorang ibu ini mempunyai laundry juga. Ketika datang mahasiswa-mahasiswa non muslim, karena dia laundry, dia itu tahu betul ketika mencuci celana dalam mereka baunya sangat pesing. Tapi begitu datang mahasiswa-mahasiswa muslim, dia mencucinya, ternyata bau celana dalamnya ora pesing blas. Sehingga dia tanya, kenapa mahasiswa-mahasiswa ini kok tidak ada celana dalamnya yang berbau pesing? Karena kita diajari toharoh. Oh, sebule Islam ini luar biasa, mengajarkan kebersihan sampai sebegitunya. Akhirnya dia masuk Islam. Inilah perkara sepele. Ono sing mendengar adzan dan sebagainya. Lah, hak prerogatif Allah memberikan petunjuk kepada hambanya. Ini merupakan anugerah yang luar biasa. Sebab Rasul sendiri pun tidak dapat memberikan petunjuk. Seandainya bisa, maka sing jenenge Abu Jahal ya masuk Islam, Abu Thalib yo Islam, terus kemudian Abu Lahab yo Islam, mau ikut dulure kabeh itu. Nah, bagaimana tentang petunjuk itu? Yang petunjuk merupakan hak prerogatif Allah. Ini saya bacakan surat Al-An'am ayat 111 dengan mudeng Jawa nggih. Mudeng napa mboten kira-kira? Wis sanget dirungokno nek ra mudeng karo ngantuk napa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah wa kallamahumul mauta wa hasarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah walakinna aksarahum yajhalun. Lan lamun tetep apa setuhune ingsun nazalna iku nurunake ingsun ilahimul malaikah marang kullu ummatin ing pira-pira malaikat wa kallamahumul mauta lan anggunemi ing kullu ummatin al mauta sapa pira-pira wong mati wa hasarna alaihim kulla syai'in qubula lan anggiring ingsun ing atase ya kullu ummatin ing saben-saben sawiji kubula hale pira-pira bukti kebenaran utusan Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka nuliyu'minu mongko ora ana iya kullu ummatin iku padha iman iya kullu ummatin illa kejaba ayyasha Allah yen to ngersakake sapa Allah taala walakinna aksarohum yajhalun tetapine akeh-akehe kullu ummatin yajhalun iku padha bodho kabeh. Tafsiripun ngeten, umpama Allah ngersakake nurunake malaikat nekani marang wong-wong kafir lan wong-wong mati padha anggunemi marang wong-wong kafir iku lan sekabehane perkara dikumpulake dadi siji kabeh mau padha nyekseni benere Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wong-wong kafir mau mesti ora padha gelem iman kejaba yen Allah taala ngersakake iman nanging akeh-akeh wong-wong musyrik padha bodho. Niki hidayah. Kok mungguh malaikat didunke saka langit. Mereka tahu malaikat itu turun. Kemudian malaikat itu mendakwai wong-wong kafir, orang-orang musyrikin. Ayo do Islam. Islam agama selamat. Bakal sliramu besok sowan ing asa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ana konsekuensi akibate. Nek kufur ancaman Allah, nek iman amal soleh anugerah peparingipun Allah. Ngandan-ngandani malaikat iku marang mereka. Ora cukup niku. Orang-orang yang telah mati dihidupkan kembali. Kemudian mereka itu mendakwai ngandan-ngandani rasane wong sedo iku ngene akibatnya nek ora duwe amal sing cukup iku ngene misalipun. Dan juga bukti-bukti kebenaran ayat dibacakan kemudian mereka mendengar sendiri ayat-ayat tersebut merupakan peringatan dan kabar gembira bagi mereka yang beriman. Nek iman akibatnya ngene. Nek kafir musyrikin iku akibatnya begini. Ngono ku lho, mereka tetep dora iman. Kejaba menawi entuk idinipun Allah Subhanahu wa taala, menawi Allah ngersakaken dheweknen iman nggih iman, nek mboten nggih mboten. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dengan pluralitas ini Allah memilih kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk golongan innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu dzalika liman
muga-muga awak dhewe termasuk golongan itu yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman, berbuat amal soleh dengan petunjuk Allah, dibukakan hati kita sehingga kita termasuk orang-orang yang benar-benar diangkat martabat derajat kita, termasuk golongan orang-orang yang khairul bariyah, saapik-apike titah makhlukipun Allah. Kalau kita sekap semanten rumiyin wonten tanya jawab ngira, monggo kalau sekapaken rumiyin tanya jawab, monggo silahkan. Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yang ditanya jawab, kami beri kesempatan kepada para hadirin untuk bisa mengajukan pertanyaan dengan ketentuan nanti silakan angkat tangan, kemudian sampaikan nama dan sampaikan pertanyaannya. Oke, sudah boleh? Ada yang mau angkat tangan bertanya? Oh, ada satu. Boleh lagi dari yang perempuan? Oh, sepertinya baru satu dulu. Perkenalkan, nama saya Rahmi, ini menanyakan tadi masalah ukhuwah. Nah, di dalam membangun ukhuwah terkadang kita mendapati tantangan yang banyak sekali. Salah satunya adalah tentang perbedaan pendapat yang saat ini terjadi. Lalu bagaimana tips untuk kita orang awam tentunya ketika ingin membangun ukhuwah atau persaudaraan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam? Terima kasih. Nggih. Terima kasih pertanyaannya. Jadi bagaimana kita membangun ukhuwah Islamiyah. Jadi ukhuwah Islamiyah itu termasuk kata sifat. Jadi kalau kita membicarakan ukhuwah Islamiyah itu artinya persaudaraan yang bersifat Islami. Sekali lagi, ukhuwah Islamiyah ini kalimat tersebut adalah sifat, adjektif. Karena ini kalimat sifat, maka ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan yang bersifat Islami. Dan di dalam Al-Quran, ukhuwah Islamiyah tadi mencakup berbagai aspek, yaitu diantaranya yang kita sampaikan, yaitu ukhuwah insaniyah atau basariyah, ukhuwah sesama, walaupun mungkin berbeda golongan, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda bangsa. Lah biasanya menjalin ukhuwah ini memang tidak mudah. Maka tadi di awal saya sampaikan, ini harus dilingkari dalam ukhuwah tersebut, yaitu bersifat persaudaraan yang bersifat Islami, secara Islami. Dan Islam menjunjung tinggi persaudaraan tersebut. Nah, disinilah pentingnya kita mempunyai jiwa yang besar. Tegese kalau Islami itu kan tuntunan untuk berbeda itu ono jalan keluare.
carane bermusyawarah contohnya. Lah, terus ketika terjadi kesepakatan, ayo bersama-sama dilaksanakan. Yang kedua, memang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini menjunjung tinggi bahwa ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dan jidal itu apa sih? Berdebat itu billati hiya ahsan, jidal dengan baik. Nek orang ngerti aturan secara islami, maka ini juga bisa menjadikan keretakan dari ukhuwah tersebut. Ora usah ado-ado. Winginane ketika debat bupati ning Kudus kira suasanane rada memanas, sing asale nyek-nyekan itu ngira teman-teman sing kene ya maaf kira rumangsane sing siji itu buka sing jenenge warung gratis makan lodeh sampai sekenyangnya, terus dinyek sijine ngoten bupati lodeh akhirnya kan yo gitu memanas. Wah, memanas pisanan itu ya teman-teman tisu, kertas, suwe-suwe, botol minuman, suwe-suwe. Nah, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Maka ukhuwah jika tidak dibingkai dengan sifat islami, itu bisa menjadikan keretakan ukhuwah tersebut. Lah jenengan piye carane ketika ukhuwah kita harus tahu bagaimana karakter mereka yang kita ajak bersaudara. Maka disinilah pentingnya kita memahami sing jenenge karakteristik manusia satu dengan yang lain. Sebab manusa sifate ora padha. Ana sing temperamen, ana sing sabari nemeneni gitu. Ana sing ra iso nesu. Wonten tiyang sing ra iso nesu wonten mboten? Ora iso nesu ku apik apa elek? Ora iso nesu blas ku apik apa elek? Ora iso nesu blas ku ya malah elek kan. Kenapa jelek? Umpamane kira anakmu dak salat subuh ra salat 5 waktu. Ora nesu. Terus bareng ra salat, nah nek kesel ya rasa salat rapopo ngono. Iki jenenge nesune ora ana kuwi jelek, nesu sing ana panggonane. Begitu juga kita jidal. Kita berdebat satu dengan yang lain, pahami karakter masing-masing, jangan merendahkan satu dengan yang lain. Tipsnya adalah di surat Hujurat itu. Ya ayyuhalladzina amanu la yashkhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuku ba'dal iman wa malam yatub faulaika humud dzalimun. Al ayat dan ayat satunya lagi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian merendahkan kaum laki-laki satu dengan kaum laki-laki lain. Bisa jadi yang engkau rendahkan dia lebih mulia daripada yang direndahkan. Begitu juga kaum perempuan satu dengan yang lain, jangan merendahkan. Bisa jadi yang direndahkan lebih baik daripada yang direndahkan. Ojo talmizu, ojo mencaci maki, ngenyek. Wala tanabazu bil alqab, ojo ngundang-undang sing elek, gelar sing jelek. Maaf kira wong genah dheweknen kuwi mau kulite iku mau maaf kira panune rata, jane jenengane ku apik muslih terus diganti muslih panu rata.
atau maaf wong ini ku wis ngerti nek nggawa krek iku coba undang bejok dan seterusnya. Itu rambu-rambu. Bi salis mufusu badal iman wa malam yatub fa ulaika humud dolimun. Ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadh-dhon, jauhi berbagai macam don prasangka. Prasangka iku ora ono dasare blas, mung hanya berita-berita hoax sing dipercaya. Nah, padha karo makan dagingnya sedulure dhewe. Nah, ini tipsnya agar kita terjalin ukhuwah dengan baik. Ngoten nggih? Nah, nek satu dengan yang lain iku isih ana penyakit ati, iki ngapuntene, drengki dan sebagainya, itu bisa menjadikan ukhuwah itu mau menjadi retak. Ya maaf, wong nek cocok, misalnya kalau cocok kali Pak Hambali, cocok kali Pak Yusuf, cocok kali jenengan, ngono ku aku elek, tumindakku elek, mesti mbok benerno karena cocok, ngira, karena mahabbah cinta. Ora kaya maaf niki terakhir jenengan ketika dek nom ngira, karena cinta lewat omahe tok ae jenengan rasane pripun kira-kira? Nggih. Ora ketemu wonge, ketemu jerengane wis suwenenge nemene ya. Mbok jerengan apa ora ngerti. Lah nek gething apa meneh kok ketemu wonge, nggih ra? Krungu swara sepeda motor wis gwedhinge nemene. Maka bingkai itu dengan bingkai Islami, dan Islam mengajarkan kepada kita tidak merendahkan satu dengan yang lain, kemudian tidak mencaci, tidak menghina, tidak kemudian mereka itu berprasangka buruk satu dengan yang lain. Itu tipsnya. Ngoten nggak sih? Kurang lebihnya mohon maaf. Enggak. Baik, terima kasih atas jawaban yang kami berikan. Sebelum melanjutkan acara, kami perkenalkan lagi bagi para hadirin yang mau bertanya. Kami persilakan satu kali lagi barangkali ada yang mau bertanya. Sudah? Sudah cukup ya Pak ya? Baik, kita lanjutkan. Acara selanjutnya dari minggu depan, kami mohonkan kepada Ustaz Nomo Sunan Esos untuk dengan memimpin doa. Matur nuwun. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan wa fi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Subhanaka Allahumma la nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa biyadikal khairu kullu wa ilaika yarji'ul amru kullu sirruhu alaniyatuhu ighfir lana ma madha min dunubina wa ansimuna fima baqiya min umurina warzuqna a'malan dhahiratan zakiyatan tardo biha anna wa tub alaina ya Allah ya Rahman ya Rahim innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah, afwa wal afiyah, afwa wal afiyah fid dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma aftah lana abwabal khairi wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabar rizki wa abwabas sihah wa abwabal quwwah wa abwabas salamah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin
waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najzina minal qaumid dhalimin wal kafirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun ya Allah waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asmain wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran ala husni ihtimamikum. Nasru minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.